Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, teman-teman. Saya lanjutkan ya video yang kemarin sudah saya upload tentang akuntansi aset tetap berwujud. Sengaja memang saya buat dua bagian karena memang di bahasan aset tetap ini banyak yang harus disampaikan, banyak yang harus kita bahas. Jadi saya pikir kalau dijadikan satu video, teman-teman pasti ngantuk ya. Akhirnya yang belakang-belakang nggak ngena materinya. Makanya sengaja saya jadikan dua part. Nah ini kita masuk ke part 2 ya, lanjutannya video yang kemarin. Masih tentang aset tetap berwujud. Semoga teman-teman masih ingat kemarin agendanya apa aja yang harus kita bahas. Nah kemarin sudah saya sampaikan tentang perolehan aset tetap dan bagaimana menghitung biaya perolehannya, serta bagaimana PSAK dan aturan perpajakan mengakui definisi aset tetap. Nah, sekarang kita lanjut ke penyusutan, terus nanti ada pertukaran dan ketentuan khusus terkait dengan aset tetap. Nah, ini kita masuk ke penyusutan, masih bersama PSAK nomor 16 revisi 2007. Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Ini mungkin kalau penyusutan aset udah banyak kita pelajari ya di PA2 maupun di akuntansi keuangan. Ya semoga teman-teman nggak lupa cara ngitung penyusutan itu gimana. Jadi penyusutan ini dilakukan terhadap aset tetap berwujud dengan syarat aset tetap berwujud tersebut satu dapat digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi. Nah ini kita nyambung ya ke definisi aset tetap. Nah, kemarin kan udah kita definisikan bahwa aset tetap itu adalah aset yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Kemudian memiliki suatu masa manfaat yang terbatas. Jadi ada masa manfaat tertentu yang di mana aset tetap itu bisa memberikan manfaat ke kita ya, ke pemiliknya, ke perusahaan. Entah itu 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu tergantung estimasi umur ekonomis dari aset tersebut. Ditahan atau dimiliki oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok barang dan jasa untuk disewakan atau untuk tujuan administrasi. Ini. Jadi bukan untuk tujuan dijual ya, sesuai dengan definisi aset tetap. Oke, itu tadi kalau PSAK. Nah, kalau undang-undang, gimana dia ngelihat penyusutan aset tetap? Jadi kalau di ketentuan perpajakan, itu ada di pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2008 nomor 36, nanti teman-teman bisa cek sendiri. Penyusutan adalah pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud. Kecuali tanah yang berstatus hak milik. Ya, sama dengan akuntansi, tanah juga nggak disusutkan ya kalau hak milik. Kalau hak guna baru disusutkan. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. Nah, jadi kayaknya hampir mirip ya sama PSAK ya. Intinya dia penyusutan itu pengeluaran untuk pembelian, perolehan, dan seterusnya atas aset tetap. Jadi kalau di perusahaan, aset tetap itu kan untuk memperoleh aset tetap, itu kan perusahaan seringkali harus mengeluarkan dana banyak gitu ya. Nah itu kalau dibebankan dalam satu periode tentu akan sangat memberatkan sehingga itu tidak memenuhi matching konsep atau revenue recognition gitu ya. Jadi antara beban yang dikeluarkan dengan pendapatan yang diterima itu akan banyakkan bebannya kalau pas beli aset tetap. Nah, maka untuk menyeimbangkan itu, perolehan aset tetap ini akan dialokasikan selama masa manfaat aset tersebut diperoleh.
Katakanlah aset tersebut bisa digunakan selama 5 tahun, maka harga perolehannya akan kita alokasikan selama 5 tahun. Persyaratan aset yang dapat disusutkan menurut ketentuan perpajakan meliputi 1. Harta yang disusutkan adalah harta berwujud. Yang kedua, harta tersebut mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Sama ya, kayak di akuntansi. Yang ketiga, harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Artinya, aset ini digunakan untuk operasional normal perusahaan, entah itu digunakan untuk produksi barang atau digunakan untuk memperoleh barang dan jasa. Kemudian terdapat pula aset yang menurut akuntansi dapat disusutkan, tetapi menurut akuntansi pajak tidak dapat disusutkan. Nah ini ada perbedaan ya. Jadi di akuntansi itu merupakan aset yang boleh disusutkan, di perpajakan tidak. Apa saja itu? Aset tetap perusahaan berupa kendaraan yang dikuasai dan dibawa pulang pegawai, termasuk juga yang ada di daerah terpencil. Nah ini contohnya kayak sedan yang di fasilitas direktur. Nah itu kan biasanya ada mobil pribadi, itu kan dibawa pulang sama direkturnya. Nah itu menurut pajak tidak dapat disusutkan secara penuh. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di ketentuan khusus ya, di pembahasan terakhir nanti. Kemudian yang kedua adalah aset tetap perusahaan berupa rumah yang terletak bukan di daerah terpencil yang ditempati pegawai yang tidak diberi tunjangan oleh perusahaan. Ini rumah dinas. Ini juga menurut akuntansi pajak tidak boleh disusutkan. Nanti kita akan bahas juga di ketentuan khusus. Oke, kita lanjut dulu. Metode penyusutan sesuai ketentuan komersial. Kalau di komersial, banyak ya. Dalam praktik akuntansi komersial, metode penyusutan itu dapat digunakan sesuai pengelompokan menurut kriteria berikut. Bisa dasar waktu atau dasar produksi jam jasa. Ya. Kalau dasar waktu bisa menggunakan metode garis lurus, ini yang umum digunakan. Bisa menggunakan metode pembebanan umum, salah satunya adalah metode jumlah angka tahun. Nah ini rumusnya, rumus dasar. Saya nggak bahas banyak terkait dengan cara perhitungan penyusutan karena saya yakin teman-teman masih ingat ya, semoga saja masih ingat tentang bagaimana menghitung biaya penyusutan. Kemudian ada yang kedua metode saldo menurun ganda. Nah yang kriteria berikutnya selain tadi metode dasar waktu, ini dasar penggunaan. Ada metode jam jasa, metode unit produksi. Ini biasanya untuk perusahaan manufaktur atau perusahaan tambang. Atau bisa juga menggunakan kriteria lainnya bahwa biaya penyusutan dapat dihitung dengan dasar jenis dan kelompok asetnya. Nah, saat penyusutan aset tetap sesuai ketentuan komersial, kapan aset itu bisa disusutkan? Yaitu dimulai pada saat aset berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan, agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Jadi, aset itu sudah mulai disusutkan ketika sudah siap pakai. Ya. Karena memang biasanya dari pembelian aset sampai aset tersebut siap pakai itu membutuhkan waktu yang lumayan lama. Contohnya itu mesin produksi. Nah, itu kan harus impor ya kalau memang dia impor, kemudian harus diangkut dari pelabuhan atau mungkin dari bandara ke tempat perusahaan, kemudian ada instalasi atau pemasangan, ada uji coba mesin. Nah, itu membutuhkan waktu yang lumayan lama, sehingga antara pembelian dengan pada saat penyusutannya itu bisa jadi berbeda. Katakanlah belinya Januari tapi baru siap pakai bulan April. Nah, itu kan berarti penyusutannya dimulai dari bulan April. Oke, harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta. Nah, ini kita udah masuk ke pelepasan aset tetap ya, yaitu penjualan aset. Harga perolehan atau harga jual dalam hal terjadi jual beli harta ditentukan sebagai berikut.
Jika tidak dipengaruhi hubungan istimewa, maka bagi pihak pembeli harga perolehan harta adalah harga yang sesungguhnya dibayar. Bagi pihak penjual, harga penjualan harta adalah harga yang sesungguhnya diterima. Jika dipengaruhi hubungan istimewa, nah ini biasanya antara induk dan anak perusahaan, maka bagi pihak pembeli harga perolehan harta adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan. Jadi nanti dinilai terhadap nilai wajarnya. Karena memang biasanya kalau ada hubungan istimewa itu bisa jadi lebih mahal atau lebih murah. Gitu. Misalnya induk perusahaan beli asetnya dari anak perusahaan, itu mungkin harganya lebih murah dari pasaran. Maka harga perolehan atau harga penjualan ya bagi si penjual itu harus dinilai sebesar nilai wajarnya. Oke, kemudian metode penyusutan sesuai ketentuan perpajakan. Kalau di ketentuan perpajakan, metode penyusutannya nggak banyak ya, nggak kayak yang di akuntansi. Dia hanya mengakui dua metode, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Kemudian metode garis lurus untuk aset tetap berwujud berupa bangunan. Nah, kalau bukan bangunan ada dua metode yang diakui, garis lurus dan saldo menurun. Tapi kalau untuk bangunan hanya satu metode yang diakui yaitu garis lurus. Nah ini, jadi kalau kita review dikit ya, menghitung penyusutan sesuai dengan komersial. Katakanlah metode garis lurus. Cara ngitungnya gimana? Harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Nah, itu kalau di akuntansi. Dan umur ekonomisnya itu ditentukan berdasarkan estimasi manajemen. Jadi diperkirakan gitu oleh manajemen. Oh, kira-kira nih asetnya bisa bertahan sampai 5 tahun. Nah, maka umur ekonomisnya dibuatlah 5 tahun. Nah, kalau di pajak, untuk menghitung biaya penyusutan ya dengan metode garis lurus, itu caranya adalah harga perolehan dibagi umur ekonomis. Di pajak tidak mengakui nilai residu atau nilai sisa. Nah, bedanya di situ. Perbedaan yang kedua adalah pada umur ekonomis. Kalau di akuntansi, manajemen bebas mengestimasi berapapun umur ekonomis yang dirasa pantas gitu ya. Tapi kalau di pajak enggak. Mereka udah mengelompokkan aset-aset ke dalam kelompok-kelompok tertentu yang masa manfaatnya sudah ditentukan. Masuk kelompok 1, 4 tahun masa manfaatnya. Kalau aset tersebut masuk kelompok 2, masa manfaatnya adalah 8 tahun. Kalau bangunan, klasifikasinya ada 2, permanen dan tidak permanen. Kalau dia permanen 20 tahun, kalau tidak permanen 10 tahun. Nah, terus pertanyaannya bagaimana kita mengklasifikasikan ini masuk kelompok 1, 2, 3, dan 4, itu sudah ada PMK-nya. Jadi di lampiran PMK itu, PMK nomor 9 tahun 2017 insya Allah, kalau nggak berubah ya. Nanti bisa dicek di modul yang sudah saya bagikan di Google Classroom, di sana udah ada. Nah, itu ada. Jadi di PMK itu udah dijelaskan kriteria aset apa yang bisa dimasukkan ke kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Nah, itu kalau sudah masuk ke kelompok-kelompok tertentu, maka masa manfaatnya sudah ditentukan ya. Jadi harus mengikuti ketentuan. Itulah perbedaannya menghitung biaya penyusutan antara komersial dan fiskal. Ini contohnya. PT Maju memiliki aset tetap berwujud yang diperolehnya awal tahun 2014 sebagai berikut. Dia menggunakan metode garis lurus. Mesin 1 diperoleh Januari 2014. Masa manfaatnya 8 tahun. Ya. Dia masuk kelompok 2. Ini untuk menghitung biaya penyusutan. Jadi biaya penyusutannya tarif dikalikan harga perolehan atau harga perolehan dibagi masa manfaat. Penarikan harta bukan bangunan. Aset tetap perusahaan yang tidak terpakai lagi dapat ditarik dari pemakaian. Penarikan dapat dilakukan dengan menjual aset tersebut atau dibuang. Ada ya orang buang-buang aset gitu ya? Ya,
ada kalau itu memang katakanlah peralatan gitu udah nggak bisa dipakai dan nggak bisa dipakai sama sekali ya, itu bisa jadi dibuang. Dalam akuntansi komersial terhadap aset tetap yang dijual, nilai bukunya dihitung sampai dengan tanggal penjualan. Sedangkan dalam ketentuan perpajakan, nilai sisa bukunya dihitung sampai dengan akhir tahun sebelum aset tersebut dijual. Nah, ini ada perbedaan pengakuan harga ini ya, harga jual atau nilai jualnya, nilai bukunya. Nah, ini ketentuan pajak itu ada di pasal 11 bahwa telah terjadi penjualan atau penarikan harta, maka nilai buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan. Kemudian apabila terjadi pengalihan harta karena bantuan sumbangan hibah, maka jumlah sisa bukunya tidak boleh dibebankan sebagai kerugian oleh pihak yang mengalihkan. Nanti selengkapnya bisa teman-teman pelajari di modulnya ya. Pengelompokan aset tetap untuk keperluan penyusutan, jadi perusahaan harus segera mengakui setiap aktiva yang dimiliki dan pengelompokannya sebagai aktiva tetap. Apabila aktiva yang dimaksud memenuhi pengertian dan memiliki sifat-sifatnya sebagai aktiva tetap. Jadi pengelompokan aset tetap ini sangat penting karena itu sebagai dasar kita melakukan atau menghitung biaya penyusutan. Kayak yang tadi sudah saya jelaskan ya, jadi teman-teman tahu betapa pentingnya mengelompokkan aset tetap. Karena kalau kita salah mengelompokkan, bisa salah menghitung biaya penyusutannya. Nah ini, revaluasi aset tetap. Apa itu revaluasi aktiva tetap? Revaluasi itu adalah penilaian kembali. Jadi aset tetap itu harus dinilai kembali di tahun-tahun tertentu untuk mengetahui berapa nilai wajarnya. Sebagai contoh tanah misalnya. Tanah yang dibeli tahun 2000, 2000 gitu ya. Itu kan pasti harganya murah. Berbeda dengan tanah yang dibeli tahun 2021 ya, tanah yang dibeli saat ini. Mungkin lokasinya sama, ukurannya sama, tapi pasti harganya akan sangat berbeda jauh. Nah, maka untuk supaya perusahaan itu bisa menyajikan laporan keuangan secara wajar, maka perlu dilakukan adanya revaluasi aset tetap atau penilaian kembali terhadap aset tetap. Kalau dulu tahun 2000 katakanlah beli tanah 100 juta gitu ya. Nah, waktu itu mungkin udah mahal 100 juta di tahun 2000. Tapi kalau sekarang dengan luas yang sama ya, katakanlah beli tanah di daerah Malang Kota gitu. Tahun 2000, luasnya 350 meter persegi. Nah, waktu itu belinya 50 juta. Nah, kalau sekarang boleh beli tanah di Malang Kota 50 juta seluas itu. Sudah nggak boleh. Nah, itulah makanya kenapa revaluasi aset tetap itu penting untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan kondisi saat ini. Nah, ini pemerintah mengeluarkan kebijakan ya PMK nomor 191 tahun 2015 tentang revaluasi aset untuk tujuan perpajakan. Nah, ini PMK ini mengatur tentang keringanan tarif bagi wajib pajak yang mau melakukan revaluasi aset. Nah, ini tarifnya yang di dalam PMK tahun 2015 tadi. Tarif ini dikenakan atas selisih lebih nilai aktiva tetap hasil penilaian kembali atau hasil perkiraan penilaian kembali oleh wajib pajak berdasarkan hasil appraisal atau jasa penilai publik. Karena kalau dinilai kembali kan kebanyakan menguntungkan ya. Dulu belinya 50, sekarang dinilai kembali sudah 300 jutaan. Nah, itu kan ada selisih lebih. Nah, selisih lebihnya itu dikenakan pajak. Tarifnya ini.
Nah, inilah ketentuan khusus yang tadi sudah saya paparkan sedikit di awal ya. Jadi ketentuan khusus ini mengatur beberapa hal, yaitu telepon seluler dan kendaraan perusahaan yang dibawa pulang oleh personil ya dengan jabatan tertentu. Biaya perolehan atau pembelian telepon seluler yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, misalnya marketing gitu ya, dapat dibebankan 50% dari jumlah biaya perolehan atau pembelian melalui penyusutan aset tetapnya. Jadi untuk handphone yang dibawa pulang oleh orang-orang tertentu, oleh pegawai perusahaan tertentu, yang karena jabatannya. Nah, itu biaya penyusutannya hanya diakui 50% oleh perusahaan. Sama dengan kendaraan sedan atau kendaraan lain yang sejenis, untuk pegawai tertentu karena jabatan dan pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50%. Jadi untuk mobil dinas yang dibawa pulang oleh orang-orang tertentu, itu biaya penyusutan dan biaya pemeliharaannya diakui oleh perusahaan sebesar 50%. Yang 50%-nya ya ditanggung yang bawa ya. Nah, ini ketentuan khusus terkait dengan aset tetap, pengakuan penyusutan dan biaya pemeliharaan aset tetap. Oke, itu ya. Saya kira sudah saya sampaikan terkait dengan aset tetap, mulai dari perolehan sampai dengan ketentuan khusus perpajakan mengenai aset tetap. Ya, silakan lebih lanjut dipelajari modulnya. Nanti akan kita dalami di latihan soal. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.